Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nuria Hasni dengan NIM 21020021007, program studi awal Asyasia kelas 2A. Di sini saya akan membahas dan memaparkan sedikit materi tentang hak dan kewajiban suami istri, di mana sub-pokok yang akan saya sampaikan itu terdiri dari pengertian hak dan kewajiban itu sendiri, hak-hak suami istri, kemudian dasar hukum hak dan kewajiban suami istri yang dimana berisi dari Al-Quran, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, kemudian kompilasi hukum Islam atau KHI. Langsung saja ke pengertian hak. Hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah. Hak di sini bisa lebih cenderung milik. Kemudian, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu keharusan yang harus dilaksanakan. Kemudian, hak-hak suami istri. Akad yang ternyata sahih dan sesudah kokoh menimbulkan adanya hak dan kewajiban, yaitu ada 4 pokok. Nah, yang pertama, hak bersama suami istri. Yang pertama itu adanya bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Kemudian timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suami yang disebut hubungan musyaharah. Yang ketiga, hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian. Yang kedua, ada kewajiban bersama suami istri. Yang pertama itu ada memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, seperti memberikan pendidikan yang layak, pakaian yang layak, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang ketiga ada hak-hak istri. Nah, hak istri ini merupakan kewajiban suami. Di antaranya adalah menerima mahar. Kemudian ada pemberian suami kepada istri karena berpisah atau yang disebut dengan mut'ah. Kemudian ada nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Kemudian ada adil dalam pergaulan. Kemudian yang keempat, hak-hak suami atau kewajiban istri. Nah, di antaranya ada mematuhi suami, kemudian memelihara kehormatan dan harta suami, dan ada juga berhias untuk suami dan menjadi partner suami. Kemudian yang selanjutnya ada dasar hukum hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama ada dasar hukum dari Al-Quran, yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurui wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minu billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Yang artinya, bagi istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Kemudian dasar hukum hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dalam bab 6 mengenai hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama ada pasal 30 ayat 1, di mana pasal 30 ayat 1 ini berbunyi, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dan seperti kita ketahui bahwa keluarga adalah satuan unit terkecil dari susunan masyarakat.
Kemudian ada pasal 31. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Ayat 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Seperti bisa saja dalam perceraian, perbuatan hukum itu ya. Kemudian di ayat ketiga, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kemudian ada pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Tidak boleh berpindah-pindah mungkin ya lebih tepatnya. Kemudian ada ayat 2, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 ditentukan oleh suami istri bersama. Kemudian ada pasal 33 ayat 1, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Nah, dengan adanya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan, insya Allah rumah tangga akan terjauh dari kesalahpahaman dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ada pasal 34 ayat 1, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti memberikan nafkah yang terdiri dari yang bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, pakaian, minum, atau bahkan untuk bayi seperti susu, popok, dan hal lain sebagainya. Kemudian yang ayat kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, seperti mencuci, ngepel ya. Itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bukan saja urusan seperti itu, tapi urusan pendidikan anak juga, mendidik anak dengan baik juga perlu ya. Kemudian ayat ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Untuk umat muslim, untuk mengajukan gugatan itu kepada pengadilan negeri, ke pengadilan agama, maaf ya teman-teman. Untuk orang non muslim bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Kalau misalkan yang menggugat adalah perempuan, maka itu disebut dengan cerai gugat. Kalau misalkan suami yang menggugat berarti cerai talak. Kemudian ada dasar hukum, hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang pertama, kewajiban suami atau hak istri pada pasal 80 KHI. Ayat 1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Jangan hanya mengambil keputusan oleh satu pihak saja, tetapi harus ada persetujuan di antara keduanya. Kemudian ayat kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, istri juga tidak boleh menuntut kepada suami agar memenuhi apa yang diinginkan oleh istri, karena kita juga harus mengerti bahwa pendapatan suami segini dan kita tidak boleh menuntut agar suami lebih bekerja keras. Tapi kalau misalkan suami ini ada kemauan, pasti ada jalan nanti. Kemudian ayat ketiga, suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Mungkin ini lebih ke memberi kesempatan belajar, seperti ke pengajian ibu-ibu kan, kayak mingguan, hari Rabu, atau mungkin yang ada di masyarakat setempat.
Di ayat keempat, sesuai dengan penghasilan suami, suami ini menanggung yang pertama, nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Yang kedua, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Kemudian biaya pendidikan bagi anak. Yang kelima, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4, huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Kemudian yang keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf A dan B. Yang ketujuh, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuj. Nusyuj itu tidak mendengarkan apa kata suami ya. Nah, saat istri nusyuj, suami tidak berhak atau tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah sampai masa nusyudnya sudah beres atau sudah hilang. Kemudian yang kedua, ada kewajiban istri yaitu hak suami pada pasal 83 KHI. Ayat 1, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kalau misalkan suami memerintahkan istri untuk berbuat dosa, itu jangan dituruti. Kita menuruti untuk hal-hal yang baik saja, seperti menjaga kehormatan suami, menjaga aib-aib rumah tangga, dan lain-lain. Ayat kedua, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik, seperti mencuci, menyetrika, merapikan baju, dan lain-lain, yaitu kegiatan rumah tangga sehari-hari. Istri perlu menyelenggarakan tersebut dan mengatur dengan baik agar nantinya tidak akan ada keributan. Kemudian pasal 84 KHI, istri dapat dianggap nusyuj jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1, kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian yang kedua, selama istri dalam nusyuj, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4, huruf A dan B berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Jadi kewajiban suami terhadap istrinya tersebut gugur ketika istri tersebut nusyuj. Tapi kalau misalkan menyangkut hal kepentingan anak-anaknya, maka suami masih tetap berada dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah. Kemudian yang ayat ketiga, kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuj. Jadi ketika istri sudah tidak nusyuj lagi, kewajiban suami yang ada pada ayat 2 seperti memberikan nafkah dan lain-lain itu sudah berlaku lagi gitu. Yang keempat, ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuj dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.